Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Mari kita simak teman-teman sebuah statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin menanggapi perkataan Gus Ulil Absor Abdallah, Ketua PBNU yang pada saat itu sedang berdialog bersama narasumber lain pada TV nasional membicarakan tentang dampak dari penambangan nikel di Raja Ampat, kawasan Papua, di mana kita tahu oknum PBNU menjadi salah satu komisaris dari PT Gag Nikel di Raja Ampat yang saat ini isunya masih terus bergulir terkait dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut. Di mana Gus Ulil Absor Abdallah mengeluarkan satu redaksi yang kontroversial, viral dengan mengatakan Wahabi lingkungan. Lantas kemudian kata Kiai Haji Imaduddin, kalau Gus Ulil mengeluarkan kata redaksi Wahabi lingkungan kepada orang yang tidak setuju dengan adanya penambangan di kawasan Raja Ampat atau sistem penambangan di kawasan Papua dikatakan Wahabi lingkungan, kata Kiai Haji Imaduddin, justru Gus Ulil Absor Abdallah itu adalah murji'ah lingkungan. Sementara orang-orang yang berada di tengah ini adalah ahli sunnah wal jamaah lingkungan. Nah, seperti apa statement-statement yang keluar dari Kiai Haji Imaduddin yang menanggapi sebuah perkataan viral dari Gus Ulil Absor Abdallah. Kebetulan beliau menjadi salah satu pengurus dari PBNU saat ini. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman statementnya dalam video berikut ini. Namanya itu tentang instruksi itu. Nah, saya juga tertarik itu untuk mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubedillah itu tentang tambang itu, Mas Yusuf. Sebentar, Kiai, sebentar dulu. Ini saya cuma menambahkan ya. Saya mumpung teringat ini biar tidak ini. Ini banyak yang melihat bahwa instruksi ini membela Nasabah Alawi. Ternyata setelah saya cek kalimat per kalimat, tidak ada narasi di sini tentang mengakui bahwa Mbak Alawi adalah keturunan Rasulullah gitu ya. Ini di sini nih. Dari perasa surat instruksi ini sama sekali tidak ada gitu kan. Ini adalah surat instruksi agar seluruh Nahdlatul Ulama atau warga NU untuk menjaga persatuan. Saya cari-cari gitu kan ya. Karena ketika saya berdebat di sebuah grup, WA grup itu, ada yang mengatakan itu benar gitu kan ya. PWNU, kenapa munculnya instruksi ini? Biar warga NU tidak menjadi mukimat gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, itu tidak ada itu kan ya. Bahwa narasi yang menyebutkan bahwa PBNU fatwanya atau statementnya itu mengakui bahwa Mbak Alawi adalah tuturan Rasulullah. Ini menurut saya ini hampir sama lah dengan Kiai Imad gitu kan ya. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa di PBN itu masih banyak orang baik dan mayoritas orang cerdas. Banyak, walaupun ada yang terinfeksi tambang, itu tapi mayoritasnya orang cerdas dan orang baik. Dan cara membuat surat yang indah itu mereka tahu. Dan apabila kemudian surat itu dipahami berbeda, itu salah yang memahaminya. Tetapi surat instruksi PBNU itu apabila kita resapi dengan tenang, isinya memang demikian. Bahwa satu, PBNU menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. PBNU tidak mentolerir adanya upaya orang-orang yang merendahkan harkat martabat manusia. Seperti tentang adanya sebuah qadiyah, prasa, muda'ah, bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tidak mentolerir upaya-upaya menyalahgunakan nama Rasulullah.
Dan terkait permusuhan itu yaitu perasa Al-Quran, demikian. Jadi makanya PBNU tidak merasa bahwa dia mendiskreditkan PWI, karena memang PWI ini dibentuk dalam semangat masyarakat Nusantara, wabil khusus warga NU, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Karena dengan pengakuan bahwa mereka cucu Nabi itulah banyak korban-korban di bawah warga NU yang banyak yang kena ekses daripada pengakuan Ba'lawi sebagai cucu Nabi itu. Demikian. Baik, lanjut. Tadi akan menambahkan dari statement Kiai Ubed bagaimana maksudnya? Iya, memang di dalam masalah tambang itu kan ada madhab-madhab. Ada madhab Wahabi lingkungan, ada madhab Murji'ah lingkungan, ada madhab Ahlussunnah lingkungan. Madhab Wahabi lingkungan punya dalil. Dalilnya adalah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kemudian Murji'ah lingkungan kayak Gus Olil itu Murji'ah lingkungan itu. Nah, Gus Olil sebagai Murji'ah lingkungan dia punya dalil juga. Dalilnya apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu dalilnya. Apa Murji'ah lingkungan seperti Gus Olil. Gus Olil itu perlu diketahui sepupu masih itu dengan Kiai Ubed ini. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah dalam kasus tambang ini madhab Ahlussunnah itu Kiai Ubed, Gus Ribut, saya, ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mas Yusuf saya lihat ini lebih ke Murji'ah lingkungan dengan Gus Ulil dari wajahnya ini. Bisa. Kelihatan gitu. Nah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan ini dalilnya ada juga. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sisakan untuk anak cucu kita. Ada sustainability natural untuk my children and grandchildren. Untuk anak cucu kita di masa depan sisakan. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus. Ini adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan. Gus Ulil sebagai Murji'ah lingkungan wajar membela penambang-penambang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kemudian diambil manfaatnya. Greenpeace itu Wahabi lingkungan memang dia. Nah, ini bahaya juga Murji'ah lingkungan. Ini bahaya, Wahabi lingkungan juga bahaya. Apa bahayanya? Ini orang-orang Eropa sudah lama mengeksploitasi alam tanpa ada interupsi dari kita. Ketika Eropa ini sudah habis sumber daya alamnya, giliran kita mau kaya raya, mereka melarang kita. Dan bisa ditengarai atau kita duga ada kepentingan negara-negara barat yang tidak ingin kita kaya raya juga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Madhab Wahabi lingkungan ini bahaya juga. Madhab Murji'ah lingkungan. Awas Mas Ulil jangan sampai betul-betul jadi Murji'ah lingkungan. Mungkin sekarang masih setengah Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan lah. Tapi nampaknya akan mengarah kepada Murji'ah lingkungan. Murji'ah lingkungan itu serba boleh aja. Masalah nanti bukan Allah. Yang penting hari ini adalah kita nikmati apa yang telah dikarunikan oleh Tuhan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan kan. Jangan sampai kita sisakan, kita miskin, kemudian tiba-tiba kiamat. Ya kan? Siapa yang tahu kiamat akan datang kapan? Nah, ini madhab Murji'ah ini yang begini nih. Nah, madhab kita adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang serba ada di tengah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan.
sisakan, walaupun kita tidak yakin bahwa anak cucu kita ini akan menikmati, kita nggak tahu kiamat kapan, tetapi kita menghitung dengan sebuah asumsi bahwa anak cucu kita masih menikmati alam raya ini, kiamat belum tiba, maka ada sisa-sisa yang kita sisakan untuk mereka. Tapi sebenarnya juga begini juga, bagi madzhab Murji'ah lingkungan, sekarang kita tahu bahwa nikel itu bisa dijadikan sumber daya untuk misalnya energi. Dulu kita hanya minyak, dulu kita hanya tahunya bensin, minyak tanah, solar. Sekarang ada uranium dan lain sebagainya. Bisa jadi anak cucu kita 200-300 tahun yang akan datang itu bisa menemukan lagi energi yang lain, yang selain yang kita kenal hari ini, dan semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ini madhab Murji'ah lingkungan nih. Nah, minyak kita habisin hari ini karena Allah telah mempersiapkan energi lainnya. Nikel kita habisin hari ini, lingkungan. Toh masih banyak belahan bumi lainnya yang belum juga ditempati oleh manusia. Ini madhab Murji'ah lingkungan yang juga berbahaya, madhab Wahabi lingkungan berbahaya. Madhab yang harus kita ambil adalah madhab tawassut, yaitu yang berlandaskan dalil kulu washrobu wala tusrifu. Cuma begini, nanti sebelum Dr. Ribut yang akan memberikan kesimpulan dari semuanya tentang masalah membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang ini, saya teringat akan apa yang didauhkan Gus Dur di dalam Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo itu. Bahwa Gus Dur pernah ketemu dengan seseorang dari ketua PCNU yang merasa bahagia, ngomong sama Gus Dur, Gus, alhamdulillah PCNU kami dengan Bupati dekat. Gus Dur, kata Gus Dur ini dalam sambutan itu, walaupun dia itu tertawa, tapi hatinya menangis. Sejak kapan pengurus NU ingat Bupati tapi lupa kepada Tuhan? Dan saya kira ini semua terkait dengan dari awal bagaimana untuk melahirkan para pengurus-pengurus yang penuh dengan khidmah dan keikhlasan harus dimulai dari sistem pemilihan pengurus yang juga lebih mengutamakan keikhlasan. Nah, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pemilihan kita dalam NU ini membuka celah masuknya orang-orang yang bukan NU untuk ikut campur, karena sistem pemilihan di Nahdlatul Ulama yang begitu terbuka seperti partai politik. Saya mengusulkan untuk ke depan NU ini harus menggunakan sistem pemilihan pengurus yang menutup celah dengan begitu kuat, agar jangan sampai orang-orang luar bisa masuk mempengaruhi siapa yang bisa menjadi ketua umum PBNU, siapa yang bisa menjadi Rais Am. Bagaimana caranya? Contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam memilih ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya menggunakan sistem perwakilan. Menerima sebanyak-banyaknya calon dari bawah, kemudian ditanwir dipilih beberapa orang, kemudian di muktamar dipilih 39 orang, dari 39 orang ini dipilih oleh 2.600 peserta muktamar, sehingga orang lain tidak bisa itu mengasih uang kepada 2.600 orang itu. Kemudian terpilihlah 13 orang, setelah 13 orang ini terpilih menjadi formatur, 13 orang ini kemudian bermusyawarah untuk menjadikan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Ini sangat menutup
adanya celah bisa masuknya bohir-bohir untuk mempengaruhi kepengurusan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak usah malu untuk PBNU, untuk PWNU dan PCNU menggunakan sistem Muhammadiyah agar nilai-nilai keikhlasan yang tadi telah orkestrasi oleh Gus Dur di dalam sambutan dalam Muktamar ke-30 di Lirboyo itu, bahwa dirinya menangis ketika ada pengurus PCNU dengan bangga melaporkan kepada Gus Dur bahwa hubungannya sebagai ketua PCNU dengan bupati baik-baik saja. Kata Gus Dur, saya menangis. Sejak kapan NU pengurusnya itu lupa kepada Tuhan, ingatnya kepada bupati, atau sebaliknya, au kama qala Gus Dur. Nah, ini saya kira kita sebagai warga NU ingin melihat organisasi kita ke depan ini betul-betul organisasi independen. Bahkan Gus Dur mengatakan masih di dalam sambutan di Lirboyo itu bahwa saya sekarang presiden. Waktu itu Gus Dur jadi presiden ketika menghadiri dan memberikan kata sambutan di Lirboyo itu. Saya presiden, tetapi warga NU, pengurus NU harus tetap kritik kepada pemerintah. Baik-baik boleh dengan saya, tapi harus tetap kritik. Ini yang saya kira hari ini kita lupakan dawuh Gus Dur radhiyallahu anhu itu. Maka untuk itu kita sebagai organisasi masyarakat yang berbasis umat, berbasis ulama, harus memiliki nilai amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan hanya itu bisa dilakukan jika pengurus yang terpilih betul-betul pengurus yang suci dari kepentingan-kepentingan dan intervensi pada saat pemilihannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Terima kasih. Oke, baik Kiai Imad. Saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, di tengah tantangan zaman ini kan ya, seperti isu tambang dan lingkungan, ini bagaimana peran NU seharusnya tampil secara etis dan transformatif, dan lagi terhadap polemik nasab kemudian yang lainnya, apakah hari ini NU masih punya ruang yang cukup untuk otokritik dan pembaruan pemikiran dari dalam? Ini kan Anda juga termasuk orang yang cukup dekat dengan orang-orang struktural dan pernah menjadi pengurus NU, PCI NU ya, Sudan itu. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat saya untuk Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga Al-Mukarram Fadhil Duktur Kiai Haji Ubaidillah, dan tak lupa juga Pak Yusuf Mars yang terus mengawal At-Tanwir An-Nahdi, pencerahan ala NU, pencerahan ala Nahdlatul Ulama, yang selalu familiar dengan kepentingan-kepentingan akar rumput, kepentingan masyarakat. Ini saya tadi menyimak pemaparan Kiai Obed dan juga Kiai Imad ya. Jadi ada 2 poin yang penting untuk dijadikan sebagai muhasabah ya, evaluasi bersama ya, termasuk warga Nahdliyin ya, terutama juga NU dari kalangan struktural, karena memang kritik yang membangun itu berpahala. Kita dapat pahala ketika melakukan kritik yang konstruktif, baik untuk diri kita sendiri sebagai institusi maupun untuk diri orang lain. Poin yang pertama yaitu persoalan nasab ya. Ini yang saya bahas, persoalan nasab. Persoalan nasab ini masuk ranah gerakan keilmuan, yang tentunya dalam NU dulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda. Ya, dulu itu jumlah profesor NU itu sedikit, dokter-dokter NU itu nggak sebanyak sekarang. Bahkan jumlah kampus NU pun nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu wadah untuk penajaman intelektual, pengembangan keilmuan, diskusi turos, produk intelektual
ulama-ulama sebelumnya itu diwadahi di katakanlah LBM, Lembaga Bahsul Masail. Lah bagaimana sekarang ketika ada kasus ya yang susah untuk dipecahkan atau memang sengaja tidak mau dipecahkan. Sebutlah itu persoalan nasab. Lah apakah berarti NU ini nggak punya SDM untuk memecahkan masalah nasab ini? Tentu kan SDM ada. Tetapi apakah belum ada paradigma untuk bisa mendudukkan persoalan masalah nasab ini? Nah ini yang ingin saya bahas ya. Ketika NU itu dalam segi kajian intelektual sekarang kan representasinya Gus Ulil ya. Yang mana beliau ini kan ya dulu kan lebih dikenal dengan Neo Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah baru dari kalangan kalangan liberalis di NU, dan itu semua bisa memaklumi. Yang di sini sekarang beliau menjadi salah satu ya aktor kunci dalam pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama yang membawai lembaga-lembaga, banom-banom ya dan seterusnya. Nah ini kalau melihat dari paradigma Gus Ulil ini masih memang ya walaupun beliau sebagai pemangku kajian Ihya Ulumuddin ya hemat saya ya masih tetap lebih ke kiri. Ya, katakanlah di tengah-tengah ini posisinya Basiroh ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah posisinya wasabi ya, sebagai wasit berada di tengah-tengah antara nos ya paradigma tekstualis dan antara aklin paradigma rasionalis ya nalar. Ini posisi tengah-tengah adalah posisi Basiroh. Ya, posisi Basiroh ini adalah posisi yang dimana ya sebagai umat beragama, umat Islam, apalagi sebagai ulama yang memegang persoalan wujudan, persoalan intuisi, persoalan nurani. Ya tidak hanya nurani persoalan kemanusiaan, tapi juga nurani keagamaan yang melibatkan aspek-aspek taklifi, aspek-aspek ketuhanan. Nah ini yang mungkin lebih condong kepada dimensi ya lebih ke kiri, ya kurang ke tengah. Ya walaupun secara sikap tadi ya mungkin disebahasakan dengan murji'ah, tapi secara nalar ini ya masih lebih banyak kepada Mu'tazilah gitulah. Nah terlepas dari hal itu ya, dari persoalan Gus Ulil yang sekarang ada di ranah riayatul ummah, bukan lagi ranah wacana seperti di era-era JIL, jaringan Islam liberal dulu. Ya, terlepas dari itu semua, gerakan keilmuan ini mendapatkan momentum dengan adanya polemik nasab. Ya, saya terinspirasi dari Mahaguru di PBNU. Beliau adalah Kiai Haji Mustafa Bisri ya, Gusmus. Gusmus itu waktu mengisi acara hall di Lirboyo ya, hall Ar-Risalah di Lirboyo ini bisa diakses di YouTube, masih ada sampai sekarang. Gusmus itu ya mengajak ulama-ulama cendekiawan, kiai-kiai Nahdlatul Ulama ya tanpa gengsi lah belajar kepada ulama-ulama Syiah dalam masalah studi komparatif, termasuk studi sains. Jadi ulama-ulama Syiah itu juga sainsnya itu melek. Masalah mazhab pun tidak hanya mengkaji mazhab Syiah, tetapi juga mazhab Sunni pun dipelajari dengan teliti. Ya, Kiai Said juga bilang ke saya, ya di Iran aja Bukhari Muslim dipelajari. Kita orang Sunni malah lebih kepada fikih oriented. Bahkan persoalan hujjah sunnah pun ya kita dilewati oleh kajian-kajian ala Albani atau ala Saudi Arabia. Nah ini otokritik, sebuah otokritik dalam masalah gerakan keilmuan. Nah itu dari segi kajian turos mazhab. Terus bagaimana dengan kajian sains? Yang tentu jarang seorang saintis yang juga alim dalam masalah turos. Demikian juga kiai yang alim turos, jarang juga beliau-beliau ini yang saintis. Ya saintis kayak Dr. Sugeng itu yang ahli masalah genologi,
gen manusia, ya, atau orang menyebut ahli gen ikan dan sebagainya. Yang penting secara sains itu adalah masih berkaitan satu sama lain. Nalar masalah gen itu. Nah ini saintis-saintis di NU itu sudah sangat banyak, dan andaikan diakomodir, diberi wadah untuk FGD, ya, forum group discussion, itu luar biasa, ya, tidak kalah dengan Iran, ya, seperti bahasanya Dubes Zuhairi Misrawi itu yang ada di Tunis, ya, itu kan juga di Facebooknya nyebut ya NU perlu belajar dari Iran soal masalah sains itu. Nah ini gerakan keilmuan. Jadi momentum ini soal nasab ini seperti membuat shock, ya, kiai NU yang biasanya diskusi fikih kok diajak diskusi nasab. Nah ini sebenarnya ya evaluasi agar NU tetap menjadi pelopor keilmuan sebagaimana namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nah itu soal masalah gerakan keilmuan. Kemudian masalah gerakan ekonomi. Ini memang pemikiran-pemikiran yang brilian itu kadang pro kontra di internal Nahdlatul Ulama itu. Sebutlah dalam hal ini saya terinspirasi dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu, beliau itu luar biasa, memiliki gagasan ekonomi syariah, ya. Pembangunan ekonomi itu dari bottom up, bukan top down, dari masyarakat ke negara, bukan sebaliknya dari negara ke masyarakat. Lah gagasan-gagasan brilian Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan kemudian ya nggak tertampung di NU, dan beliau membuat sendiri wadah namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, yang disingkat dengan MES. Itu pelopornya, inisiatornya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan itu adalah ya tokoh Nahdlatul Ulama. Lah oleh karena itu, lah ini apakah proyek itu lebih penting dari diskursus ekonomi? Ya kalau misalnya di PBNU lembaga pengusaha itu apakah mengurusi tambang, ataukah tambang itu diurus oleh oknum-oknum pengurus PBNU? Nah ini yang jadi pertanyaan. Jadi ini masuk ranah tambang. Tambang itu masuk ranah kepengurusan lembaga di PBNU, katakanlah lembaga pengusaha yang baru itu, ataukah masuk person-person yang ada di kepengurusan PBNU. Nah ini yang juga bagian dari otokritik, di samping juga kajian maslahah dan mafsadah lingkungan tadi yang sudah disampaikan Kiai Ubaidillah dan juga Kiai Imad. Jadi dari sini, jadi mendudukkan posisi Aswaja yang disebut dengan moderat tengah-tengah, ini penting untuk dikaji secara intelektual akademik. Jadi kalau dulu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang punya maksud untuk edukasi, untuk mendidik masyarakat. Ya Aswaja ya mengikuti 4 mazhab Sunni, ya, dan seterusnya, itu dalam rangka memudahkan pemahaman masyarakat zaman dulu. Nah sekarang masyarakat sudah maju, sudah luar biasa. Nah ini persoalan paradigma keilmuan. Tengah-tengah itu di mana? Ya, ngasana tengah-tengah, terus ke kanan itu ada angka 1 sampai 10, ke kiri juga ada angka 1 sampai 10. Kalau terlalu mendekati angka 10 itu berarti kan kalau ke kiri terlalu liberal, kalau ke kanan ya terlalu radikal atau terlalu skriptualis, ya Wahabisme lah gitu. Nah ini pandangan saya. Otokritik itu adalah dalam rangka untuk membangun ya kita dalam menjemput abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya ini pandangan dari saya Pak Yusuf. Saya menyampaikan kritik ini kelanjutan dari kritik-kritik sebelumnya. Ya, katanya Imam Ja'far Shadiq itu ya orang yang baik, orang yang mulia itu mencintai orang yang mengkritiknya. Jadi kenapa? Yaitu